Al, ingatan saya sudah pulih kembali. Alhamdulillah. Tapi mereka nggak tahu kalau ingatan saya sudah pulih. Saya tetap berpura-pura kalau ingatan saya rusak. Kamu nekat, Fer. Kamu masuk rumah sakit karena dipukul sama Siska. Dan Siska takut kamu ngomong ke Andre. Mendingan sekarang kamu pergi sebelum ketahuan sama mereka. Al, Siska sama Rika lagi di rumah saya. Berta lagi makan. Jadi kita aman. Sekarang kita bareng-bareng pergi yuk. Saya nggak bisa jalan, Fer. Kaki saya keseleo. Dan badan saya rasanya seperti remuk. Ya udah, saya gendong. Harusnya saya kagum dengan rencana kamu ini. Lo ngundang kita ke rumah lo, terus tiba-tiba lo hilang dan ternyata lo ada di sini ya, buat nolongin Tuan Putri Busuk ini. Tapi sayangnya, nasib sang pangeran gak sebagus dengan rencananya ya, Ma? Lebih baik kalian gak usah bicara lagi. Minggir. Minggir! Oh, silakan pergi. Pergi aja sana. Tapi tinggalkan bawang putih, karena kamu gak punya hak untuk membawa dia. Kalian pikir kalian punya hak untuk nyakitin dia? Seperti yang kalian lakukan selama ini. Hah? Silakan kaget. Karena ingatan saya sudah pulih kembali. Apa Mama bilang? Harusnya kamu tuh abisin dia, bukan cuma mukul kepalanya doang. Saya nggak menyangka kalian ternyata lebih iblis daripada Raja Iblis. Dengar ya, kalian nggak akan bebas dari hari pembalasan. Minggir! Kamu memang bisa lolos masuk rumah ini, tapi jangan mimpi bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Anak ingusan itu belum nyadar kalau yang Mama bayar di depan sana bukannya anjing kampung, tapi anjing herder. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Tinggalin saya, Fer. Saya udah biasa ngadepin keadaan seperti ini. Mereka punya tukang pukul. Ini berbahaya buat kamu. Saya harus menebus kesalahan saya, terutama kesalahan saya ke kamu. Apapun resikonya, akan saya jalani.
seret iblis-iblis itu ke dalam rumah. Saya udah muak lihat mukanya. Lepasin nggak? Langkahin dulu mayat gue kalau lo mau bawa dia. Lo bisa minggir nggak? Minggir! Di mana-mana bajingan memang selalu mata duitan. Tapi kalian lebih daripada itu karena kalian adalah bajingan pengkhianat. Hei, ngomong lagi gua setut lo. Udah deh, Ma, pecat aja. Jangan belagu lo. Emang lu siapa? Mulai detik ini, gua tidak akan lagi kerja lagi di sini. Hei, asal tahu saja, kita nolongin Ferdi bukan cuma karena duit, tapi karena kami baru tahu kalau kalian berdua itu lebih kotor, lebih busuk daripada sampah. Hei men. Kita hancur, Ma. Siapa bilang, sayang? Siapa bilang? Selama Mama masih bernafas, masih ada kesempatan buat kita untuk menghancurkan anak brengsek itu. Sayang, kamu tenang ya, sayang. Tenang. Papanya aja bisa Mama habisin. Apalagi anaknya doang, sayang. Gimana mau tenang? Mereka tuh udah pasti ngelapor ke polisi. Kamu telepon polisi sekarang, sayang. Bilang, kalau si Ferdi itu menculik Alia. Aduh, nggak ada sinyal lagi. Sayang, kamu telepon pakai telepon rumah, cepetan. Mama, kakinya kenapa? Itu, sayang. Waktu Mama nendang dua bajingan tadi itu, kaki Mama ditangkap terus dipelintir sama mereka. Udah deh, sayang. Buruan kamu masuk ke dalam dan cepet telepon polisi, cepet. Awas kalian! Aduh! Kenapa, sayang? Kenapa? Polisi nggak percaya? Kayaknya si Ferdi nyuruh herdernya Mama mutusin kabel telepon deh. Brengsek! Brengsek! Sekarang Mama bukan cuma pingin ngabisin si bawang putih itu aja. Tapi Mama juga pingin cekek itu Ferdi sampai kehabisan nafas. Mama mau nginjek-nginjek bawang putih sampai mampus itu terserah Mama. Tapi inget ya, tolong jangan apa-apain Ferdi. Ferdi kayak gitu karena bawang putih, Ma. Udah deh. Nggak usah ngebantah Mama soal Ferdi itu ya. Sekarang, pakai handphone kamu lagi. Pakai. Siapa tahu sinyal udah ada tuh. Cepetan. Halo, selamat malam. Pak, tolong Pak, saudara tiri saya diculik. Kamu tahu siapa pelakunya? Tahu Pak, karena kejadiannya di depan mata kepala saya sendiri. Saya diancam Pak, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, petugas kami akan segera datang ke sana. Makasih ya Pak, makasih banget. Selamat malam. Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih ke kamu, Fer. Justru kamu nggak usah berterima kasih sama saya. Karena saya ngelakuin ini bukan demi kamu. Tapi demi kita. Saya takut, Fer. Mereka nggak akan berhenti sebelum bisa mengambil semua harta peninggalan Papa. Saya udah tahu kok semua yang kamu alami selama ini. Tapi percayalah, semua ini bakal berakhir. Kamu nggak perlu takut. Saya akan lindungi kamu. Mereka tuh licik. Mereka selalu bisa memutarbalikkan fakta.
Dan saya yakin mereka pasti sekarang udah lapor polisi. Begitu kita sampai rumah kamu, polisi akan menyerahkan saya ke mereka. Tenang aja, Al. Saya udah memperhitungkan semuanya. Saya nggak akan bawa kamu ke rumah saya. Kamu nggak mempercayai saya? Saya percaya sama kamu. Melebihi kepercayaan saya kepada orang lain. Kamu sayangkan sama saya? Saya sayang banget sama kamu, Fer. Makasih ya. Sekarang buang perasaan takut kamu, karena semuanya udah berakhir. Dan saya janji, saya akan melindungi kamu dengan segala kemampuan saya. Kalau perlu, saya akan serahkan nyawa saya demi kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Ada apa ini? Sesrika, ada masalah? Mana anak saya Alia? Maaf, apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jangan sok suci ya. Jangan pura-pura nggak tahu kalau Ferdi itu menculik anak saya Alia. Pak, saya yakin saudara tiri saya disembunyiin di sini, Pak. Lebih baik Anda ngaku, terus terang ngaku. Jaga mulut kalian. Kalau bicara hati-hati ya. Kalian itu baru saja saya jamu makan malam di rumah ini. Tiba-tiba kembali selagi pembantu saya masih mencuci piring bekas makan kalian tadi. Sekarang bisa-bisanya kalian bicara yang bukan-bukan. Kalian berdua memang keterlaluan. Maaf, kami mendapat laporan penculikan yang dilakukan oleh keponakan Anda. Terpaksa kami menggeledah rumah ini. Ini surat perintah penggeledahannya. Silakan geledah rumah saya. Ini Datuk. Heh, ingat ya, kalau ternyata tuduhan ini semua tidak terbukti, saya akan balik menuntut kalian. Heh, keponakan kamu yang bernama Ferdi itu nggak sesuci yang Anda kira. Tante, kita diundang ke sini, terus tiba-tiba Ferdi hilang. Kita curiga dan akhirnya kita pulang. Ternyata bener, kita ngelihat Ferdi ngebawa Alia kabur, Tante. Dan dia membayar berandal untuk mengancam saya dan juga anak saya, sehingga kami nggak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong. Apanya yang ngomong kosong? Ini tuh hanya fitnah yang sengaja kamu bikin. Ini kenyataan. Ada apaan sih, Tante? Kok di depan ada mobil polisi? Di mana bawang putih? Kembalikan anak saya. Kalau kamu kembalikan, pengaduan saya ke polisi akan saya cabut. Bawang putih. Emangnya saya sembunyiin dia? Sejak saya ribut sama dia, saya tuh nggak pernah ketemu lagi sama dia. Sis, lagian saya kan sukanya sama kamu, bukan sama dia. Kamu juga bilang gitu kan ke saya? Tante, emang ada apa sih sebenarnya? Kok mereka semua pada nuduh saya kalau saya nyulik bawang putih? Hah? Maaf, Bu. Tolong dibukakan ruangan atas. Karena masih ada salah satu pintu yang terkunci. Baik, Pak. Mari. Fer, lo nggak usah sandiwara deh. Gue tahu ingetan lo udah pulih, ya kan? Sis. Mestinya lo bangga dong. Lo udah bisa bantuin gua buat mulihin ingatan gua, ya kan? Kalau aja waktu itu lo nggak mukul kepala gua, mungkin sekarang gua masih kayak orang bego. Fer,
permainan ini belum selesai. Dan gue yakin, suatu saat bawang putih bakalan balik lagi ke tangan nyokap gue. Lo emang kelewat pede ya? Mendingan gue saranin kayak gini nih. Lo sama nyokap lo pergi jauh ke sana. Kalau perlu ke laut sekalian. Sebelum gue lempar lo pada ke penjara. Gimana? Harusnya lo yang jangan kelewat pede. Karena polisi-polisi di depan itu datang ke sini buat nangkep lo. Ferdi, Iya, Tante. polisi mau bicara sama kamu. Gue bilang juga apa? Kami tidak menemukan adanya korban penculikan di rumah ini. Maka, Anda bebas dari tuduhan ini. Pak, dia tuh bisa aja nyembunyiin Alia di tempat lain. Dengan keadaan ingatannya yang belum pulih, ia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat seperti itu. Ingatannya belum pulih. Belum pulih gimana? Dia barusan ngomong sendiri sama saya. Sis, lo nih ngomong aneh apaan sih? Emangnya gue pernah ngomong apa sama lo? Hah? Pak, kayaknya nih anak perlu diketemuin sama psikiater, Pak. Jaga mulut kamu ya. Anak saya waras. Pak, dia sandiwara, Pak. Bapak harus interogasi dia supaya dia ngaku di mana dia menyembunyikan anak saya, Pak. Saya menemukan catatan kesehatan saudara Ferdi di kamar Bu Mirna. Lalu saya telepon dokternya. Ternyata saudara Ferdi masih dalam perawatan karena ingatannya belum pulih. Jadi, kami tidak bisa menginterogasi saudara Ferdi tanpa didampingi oleh dokter yang merawatnya. Lain kali, Ibu jangan menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat. Karena secara hukum, Ibu bisa dituntut balik. Terima kasih ya, Pak. Ibu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya menjalankan tugas saya sesuai dengan prosedur yang ada. Tuh kan, Ma. Kita repot-repot ternyata jagoan kebanggaan Mama tidur kayak kebawa kekenyangan. Tante. Apa sih kamu berisik amat? Itu masakan dari mana lagi? Perasaan kita nggak masak kayak gituan. Tante ini gimana sih? Hah? Disuruh jagain bawang putih, malah molor kekenyangan. Sebetulnya saya tuh belum kekenyangan. Tapi mendadak jadi ngantuk berat sesudah makan makanan yang kamu titipan sama si Ferdi itu. Jadi si Ferdi itu bilang begitu ke Tante. Tuh kan, Ma. Sekarang semuanya jelas. Si Ferdi sosok mau ke dokter, ternyata dia beli makanan terus dicampur sama obat tidur terus dikasih deh tuh sama si Oma. Awas itu anaknya. Kalau dia berani nongol ke sini, Oma sate hidup-hidup. Alah, Oma nggak usah kebanyakan ngomong deh. Selama ini Oma ngomong nggak pernah ada buktinya kan? Sekarang bawang putih hilang dan Olivia juga udah nggak tahu ada di mana. Sayang, jangan bikin orang tambah panik ya. Sekarang yang terpenting, gimana caranya ngeyakinin polisi kalau si Ferry itu benar-benar menculik si Putih. Urusan si tuyul Olivia itu nanti aja kita pikirin. Ya tapi gimana kalau dia sadar, Ma? Trauma karena melihat mama kamu ngabisin si Indra. Ditambah dengan kekuatan Oma, Olivia nggak bakal bisa sadar dengan cara apapun. Putri kemana aja sih? Udah lama nggak balik-balik. Saya mengambil kalung ini untuk menyembuhkan Olivia. Alhamdulillah. Sebelum memakai kalung ini, Olivia harus dimandikan dulu. Dia baru aja tidur, tapi kita bangunin aja soalnya makin cepat makin baik. Sebelum melakukan ini, kamu harus melaksanakan sholat hajat dulu. Memohon kepada Allah untuk kesembuhan Olivia. Olivia, bangun sayang. Olivia.
kamu mandi ya sayang. Kak Andre siapin air hangatnya biar kamu nggak masuk angin. Ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Tante nggak usah khawatir. Saya nggak apa-apa kok. Gimana Tante nggak khawatir, Ferdi? Ingatan kamu itu belum pulih. Sekarang Tante Rika sama anaknya malah nuduh kamu yang bukan-bukan. Tante takut kamu jadi stres. Apa yang mereka bilang tuh memang benar, Tante. Ingatan saya sudah pulih kembali kok. Tapi sekarang saya lagi berpura-pura. Betul yang kamu bilang tadi. Alhamdulillah, Ferdi. Rasanya Tante belum pernah sebahagia ini dalam hidup Tante. Akhirnya kamu sehat, sayang. Jadi... Ya, saya bukan yang menculik bawang putih. Tapi saya menyelamatkan dia dari kekejaman mereka semua. Sayang, harus berapa ribu kali Tante bilang sama kamu kalau si bawang putih itu pembawa bencana. Tante, harus berapa juta kali saya bilang dan saya mohon sama Tante, percaya sama saya. Kalau bawang putih itu lagi menderita sekali. Kasihan dia, Tante. Dia butuh pertolongan kita. Dia terus-terusan disiksa sama 3 perempuan iblis itu. Padahal 3 perempuan iblis itu cuma menumpang di rumahnya dia. Justru karena itu, Ferdi, Tante minta sama kamu jangan lagi berurusan sama mereka. Dengar ya, pokoknya Tante nggak mau kamu ketemu, kamu bicara lagi sama si bawang putih. Titik. Oke, saya janji mau ngikutin kata-kata Tante. Tapi untuk yang satu ini, saya mohon maaf. Izinin saya untuk nolongin dia. Terserah. Rasanya percuma Tante bicara sama kamu. Mana kalungnya Putri? Dengan menyebutkan nama Allah, kamu pakaikan kalung itu di lehernya Olivia. Memang begitu reaksinya. Ada apa sayang? Om Indra, Kak. Om Indra. Tante Rika. Kenapa Om Indra? Kenapa Tante Rika? Tante Rika bunuh Om Indra. Kamu sudah sembuh, sayang. Tapi sebaiknya sekarang ini kamu istirahat dulu. Besok kita bicara lagi ya. Selamat tidur sayang. Makasih, Kak. Ada apa lagi? Olivia kan sudah sembuh. Tapi di dalam kesembuhannya, justru jiwanya tertekan. Dia mengalami trauma berat karena melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Rika Iblis itu terhadap Pak Indra. Iya sih. Kita harus berusaha untuk menghilangkan trauma itu. Dan itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Saya akan laporkan Rika ke polisi dengan tuduhan pembunuhan. Jangan sekarang. Kenapa? Kita kan punya saksi, Olivia. Untuk keselamatan dia, kita harus merahasiakan keberadaan Olivia. Dan kita juga harus merahasiakan kalau Olivia itu sudah lepas dari pengaruh jahat Berta. Karena dia satu-satunya saksi yang bisa menjebloskan mereka ke penjara. Ini seperti buah si malakama. Kalau kita menyeret Rika ke pengadilan, berarti kita mempertaruhkan mental Olivia. Tapi kalau kita membiarkan ketiga iblis itu berkeliaran, berarti kita memperpanjang penderitaan Alia. Saya pergi lama untuk mengambil kalung itu. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sekarang tugas utama kita adalah membebaskan Alia dari cengkraman ketiga iblis itu. Ferdi? Halo Alia. Sorry Al, saya belum bisa nemuin kamu. Rika udah ngelapor ke polisi. Tapi alhamdulillah saya bisa ngatur semuanya. Dan saya bisa ngatasin semuanya. Kamu udah makan? Udah. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal telepon saya. Makasih, Fer. Al, kalau misalnya saya kasih tahu ke Andre tentang kamu gimana? Jangan sekarang. Semakin dikit yang tahu saya di mana, semakin aman untuk saya, Fer. Ya udah kalau gitu. Kamu istirahat ya. Jangan capek-capek. Ntar saya telepon lagi kamu. Bye-bye. Bye. Mana yang akan menjadi warnamu? Ternyata walaupun gue sempat pensiun, skill gue sama lo masih jagoan gue ya. Akhirnya lo waras lagi ya? Ya berkat doa lo juga, ya kan? Roy, kayaknya tuh anak enaknya dikerjain, ya kan? Sini. Oke? Oke. Sis! Fer, bangun, Fer. Bangun. Roy! Wah! Akhirnya ingetan gue bisa balik lagi. Siska. Cantik aja. Sis, berkat lo barusan, ingatan Ferdi udah baik lagi. Gue sebagai sohibnya dia, gue sangat berterima kasih sama lo. Iya, Sis. Gue juga berterima kasih banget sama lo. Ya, gara-gara lo ingatan gue bisa balik lagi. Apa-apaan sih lo? Sis, Siska sayang, lo masih inget gue kan? Ferdi, cowok yang lo udak-udak dulu. Bercanda lo nggak lucu ya? Dan gue lagi nggak mood dengerin omongan lo berdua. Sis, kalau lo kayak gini, ingatan gue bisa hilang timbul lagi. Ntar kalau misalnya ingatan gue lupa lagi, gimana? Bener, lo gimana sih? Ferdi itu udah ninggalin Bang Putih demi lo. Sekarang lo malah nolak cinta dia. Apa-apaan sih lo? Sis, lo jangan kejam kayak gini dong. Ntar lo yang nyesel lo kalau ingatan gue lupa lagi. Apaan sih lo? Kalau dia jatuh dan ingetin yang lagi, lo harus mukul tungkunya lagi. Maksud gue, lo harus dorong dia kayak barusan. Yeah, kita berhasil. Gua nggak bakalan tenang sebelum gua ngancurin Ferdi. Kok lo kayak gitu sih? Katanya lo cinta sama dia, tapi sekarang lo mau ngancurin dia. Maksudnya, gua ngancurin dia supaya dia nyembah gue, supaya dia ngemis cinta sama gue. Kenapa lo ngancurin dia sekarang aja? Tuh dia lagi bengong sendirian. Sekarang lo boleh tenang, Fer. Tapi ntar lo bakalan tunduk sama gue. Fer, hati-hati. Siska dari tadi ngikutin lo melulu. Iya, gue udah tahu kok. Dia pasti pengen ngikutin gue ke tempat gue ngamanin bawang putih.
Roy, kita kerjain dia aja yuk. Oke? Sip. Saya belum bisa menemukan Alia. Berta mempergunakan seluruh kekuatannya untuk memagari rumah itu, sehingga saya tidak bisa masuk. Tapi saya akan coba lagi. Objek menuju lokasi. Selamat siang. Habis makan dia tidur lagi. Sepertinya kekuatannya masih belum pulih. Secara fisik, dia masih harus istirahat. Secara mental, dia sangat-sangat membutuhkan ketenangan. Kamu harus sabar sebelum mengajukan Rika ke pengadilan. Selamat siang, Om. Selamat siang. Saya baru saja dapat laporan kalau Ferry ditangkap polisi dengan tuduhan menculik Alia. Nggak mungkin, Om. Itu pasti fitnah. Apanya yang fitnah? Polisi sudah sejak semalam mengawasi Ferdi. Dan dia baru saja ditangkap di depan rumah tempat dia menyekap Alia. Ini pasti rekayasa Rika, Siska, dan tantenya Berta. Om punya informasi di mana alamatnya, Om? Saya sudah catat alamatnya. Loh, kenapa? Dia kehilangan anak kuncinya, Pak. Sumpah, Pak, saya nggak nyembunyiin Alia. Dan juga saya nggak tahu kuncinya ada di mana. Mungkin jatuh atau tertinggal di mana gitu, Pak. Loh, kenapa? Nggak tahu nih, Pak. Kunci lagi. Coba lagi. Putri, Alia, saya tahu Putri pasti menemukan saya. Ingatan Ferdi udah kembali, Putri. Dia yang bawa saya ke sini. Terima kasih, Putri. Olivia gimana? Olivia sudah bebas dari pengaruh jahat Berta. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kamu jangan telepon-teleponan dulu. Kita harus segera pergi dari sini. Kamu ke sana?
Dan kamu ke sana. Siap! Gimana? Udah ada. Gimana? Kosong. Biar mama jangan. Ya, halo. Iya betul Pak, saya sendiri. Apa? Ya, anak saya nggak ada. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Anak saya pasti diumpetin di tempat lain Pak. Bapak coba tanya dong dengan Ferdi Pak. Interogasi dia dong Pak. Terima kasih. Brengsek. Si Putih itu pasti diumpetin di tempat lain. Alhamdulillah. Akhirnya Alia bisa lolos dari rumah. Terima kasih Putri. Yang mengeluarkan Alia dari sana bukan saya, tapi Ferdi. Mana dia sekarang? Ferdi nggak apa-apa. Dia baik-baik saja. Polisi tidak bisa membuktikan kalau dia yang menyembunyikan Alia. Tapi dia juga belum tahu kalau Alia sudah aman di sini. Gimana Olivia? Aku sudah sembuh kok, Kak. Olivia? Kita pasti menang. Kartu kita udah lengkap sekarang. Tinggal nunggu Olivia sampai benar-benar pulih. Tapi kapanpun kita mau, kita bisa banting di atas meja. Karena Olivia adalah saksi kuat pembunuhan Pak Indra. Setiap saat, terbuka kemungkinan bahwa dengan atau tanpa polisi, mereka akan mencarinya ke sini. Saya udah memikirkan kemungkinan itu. Oleh sebab itu, saya akan menitipkan Alia dan Olivia di tempat Mbak Irma, saudara sepupu saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu tuh pasti deh, kalau nggak ada perlunya, pasti cuek banget. Kamu pasti bawang putih ya? Apa kabar? Baik, Kak. Dan kamu pasti Olivia? Iya, Kak. Anggap aja rumah ini sudah seperti rumah kalian. Karena adik saya yang tercinta ini sudah cerita banyak tentang kalian. Baik, Kak. Ayo silakan masuk. Tante, semuanya beres Tante. Bawang putih udah saya telepon. Dan ternyata dia baik-baik aja di tempat persembunyiannya. Olivia juga udah sembuh. Dan ternyata dia saksi dari pembunuhan Pak Indra yang dilakukan Rika. Tante, begitu Olivia bisa jadi saksi di pengadilan, maka... Tante... Berbuat kejam kepada seseorang, kesengsaraan akan menanti di akhir perbuatannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.